kopinya sedap. Selamat pagi saudara. Ketemu lagi hari ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk saudara di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, bulan Agustus ini adalah identik dengan perayaan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tapi di bulan Agustus tahun ini, bangsa kita dalam keadaan berduka karena ujian berat yang sedang melanda Indonesia dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 dan makin banyak lagi memakan jiwa. Dan ekonomi begitu porak-poranda karena PPKM. Dan juga masih ditambah dengan bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Rasa-rasanya dunia kita ini dicekam dengan ketakutan. Banyak orang hari-hari ini yang sering berpikir parno. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya belajar untuk kita bisa hidup bebas dari pikiran yang parno atau rasa takut? Nah, Rasul Yohanes mengajarkan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Oleh sebab itu, mari serahkan hati kita kepada Tuhan setiap hari. Ketika saudara bangun pagi hari, sebelum kaki saudara menyentuh lantai, katakan, Tuhan, aku mau sebelum memulai hari ini, aku ingin menyerahkan perasaanku kepadamu. Aku ingin Engkau menjadi Tuhan atas perasaanku. Aku ingin Engkau berkuasa atas pikiran dan emosiku. Aku menyerahkan hatiku kepadamu. Penuhilah hatiku dengan kasih-Mu. Nah, di dalam Ayub pasal 11 ayat 13 sampai 18 mengatakan, jikalau Engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau Engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya Engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan Engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Nah, dari ayat yang kita baca ini, maka kita melihat ada 3 perintah dan 8 janji di dalam ayat ini. Tuhan berkata, jika saudara melakukan ini, maka Dia akan melakukan itu. Ya, setiap janji Tuhan itu pasti ada dasarnya. Allah memberi saudara perintah ini. Yang pertama, serahkan hatimu kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, berpalinglah kepadanya di dalam doa. Dan yang ketiga, dan serahkan atau akui segala dosa-dosamu kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat 8 manfaatnya. Yang pertama, saudara tidak akan dipermalukan. Yang kedua, saudara akan percaya diri. Yang ketiga, saudara tidak akan takut. Yang keempat, masalah saudara akan berlalu. Yang kelima,
malam-malam gelap yang sedang saudara alami akan jadi lebih cerah dibanding siang hari. Yang keenam, saudara akan dapat tidur nyenyak sebab saudara aman dan nyaman. Yang ketujuh, saudara akan dipenuhi dengan pengharapan. Yang kedelapan, saudara akan dimerdekakan dari kekhawatiran. Wow, siapa yang gak ingin merasakan manfaat seperti ini? Mulai sekarang saudara harus menuliskan kedelapan keuntungan tadi di sebuah kertas kecil dan tempel di satu tempat yang saudara bisa lihat sepanjang minggu ini. Dan biarkan kertas kecil itu bisa mengingatkan kita untuk melakukan 3 hal. Serahkan hati saudara kepada Tuhan, berpaling kepadanya dalam doa, dan akui dosa-dosa saudara. Supaya kasih Tuhan itu akan mengisi hidup saudara dan melepaskan semua kecemasan, semua ketakutan, semua hal-hal yang menjadi parno di pikiran kita. Mari kita coba bersama sepanjang minggu ini. Dan kemudian lihat bagaimana Tuhan itu akan memenuhi janjinya saat Tuhan itu memenuhi saudara dengan kasih-Nya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Dan kepadanya lah kita dapat bergantung pada kasih Tuhan bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.